Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kami akan menerangkan tentang negara Singapura. Nah, berikut ini adalah bendera negara Singapura. Berikutnya adalah peta negara Singapura. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pengertian dari negara Singapura. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Selanjutnya adalah letak astronomis negara Singapura. Letak astronomis negara Singapura adalah 1 derajat 15 Celcius LU sampai 1 derajat 30 Celcius LU dan 103 derajat 38 Celcius PT, 104 derajat 25 Celcius PT. Batas-batas negara Singapura. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Riau Indonesia, dan sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor Malaysia. Berikutnya jumlah penduduk Singapura. Pada Juni 2002 lalu, National Population and Talent Division Singapura melaporkan populasi negara itu mencapai 5,64 juta. Jumlah itu meningkat 3,4% dan setelah 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Populasi Singapura sendiri terdiri atas warga negara dan penduduk tetap berjumlah 4,7 juta atau meningkat dari 3,99 juta bulan Juni 2021 lalu. Sedangkan mereka yang masuk dalam kategori bukan penduduk berjumlah 1,56 juta. Dikutip dari Channel New Asia Selasa 27/9/2022, dan sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa, sisanya adalah keturunan Melayu, India, Pakistan, Bangladesh, dan Eropa. Adapun grafik populasi Singapura bisa dilihat di samping. Bentang alam. Wilayah Singapura terbagi atas 3 daerah bagian. 1. Bagian barat terdiri atas lembah, sungai, dan pembukitan. 2. Bagian tengah. Wilayah bagian tengah merupakan daerah perbukitan yang terdiri dari Bukit Mandai 129 meter, Bukit Panjang 154 meter, Bukit Gombak 133 meter, dan Bukit Timah 778 meter. 3. Bagian timur merupakan daratan rendah yang daratannya merupakan daerah hasil timbunan rawa-rawa. Sungai-sungai di Singapura pada umumnya pendek-pendek dan bermata air dari daerah perbukitan. Sungai-sungai tersebut diantaranya berbagai Kranji, Sungai Kalang, Sungai Sangon, dan Sungai Jurong. Sungai yang mengalir melalui kota Singapura diantaranya sebagai Sungai Kalang dan Sungai Jurong yang alirannya relatif kecil dan pendek. Gapura ditutup hutan tropis yang lebat, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau. Saat ini hutan-hutan tersebut tinggal sisanya yang dapat dilestarikan di cadar alam Bukit Timah. Berikut ini nama dan gambar sungai di Singapura. Sungai Kranji, Sungai Kalang, Sungai Seranggon, dan Sungai Juron. Pendapatan per kapita. Singapura sama sekali tidak memiliki sumber daya alam, namun negara tersebut memiliki industri berbasis sumber daya alam, sehingga membuat negara tersebut maju dan rata-rata pendapatan per kapita warganya mencapai 48.595 US dollar per orangnya dalam waktu kurun 1 tahun. Aktivitas perekonomian. Negara maju yang satu ini cukup berbeda dari segi kegiatan ekonominya dengan kebanyakan negara-negara lain di ASEAN, di mana Singapura fokus pada kegiatan ekonomi yang bergerak di sektor jasa, di mana terlihat dari Singapura yang menghasilkan industri tekstil, baja, pakaian, percetakan, dan penerbitan dengan volume yang besar di dunia.
Bentuk kerjasama. A. Hubungan bilateral Singapura dan Indonesia. Hubungan bilateral antara Singapura dan Indonesia meliputi hubungan diplomatik, ekonomi, transportasi, dan perhubungan sosial, budaya, dan pendidikan. B. Kerjasama Singapura dan Indonesia dalam skala regional. 1. Indonesia dan Singapura menjadi negara ASEAN dan menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Bersama-sama terlibat dalam kegiatan SEA Games. 3. Kerjasama Singapura dan Indonesia dalam skala internasional. 4. Indonesia dan Singapura mengadakan kerjasama di forum PBB dan gerakan non-blok. 5. Singapura dan Indonesia tergabung dalam kontingen United Nations Temporary Assistance Group buka kurung UNTAC tutup kurung atau kelompok bantuan peralihan PBB. UNTAC bertujuan untuk membantu negara Afrika Barat Daya dan menyongsong kemerdekaan pada tanggal 30 Maret 1990.